Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afinza Sahrana Mutiasari. Saya dari kelas 10-12 SMA Negeri 1 Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah generasi komputer dari yang awalnya seperti ini menjadi bisa setipis seperti ini. Oke teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman tahu bagaimana pada awalnya bisa terciptanya sebuah komputer generasi pertama sampai ke generasi kelima yang saat ini kita gunakan? Nah, teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu di sini bahwa sejarah komputer ada 5 generasi. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah saya. Ini generasi pertama, generasi kedua, generasi yang ketiga, generasi yang keempat, dan yang terakhir generasi kelima. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 2 generasi, yaitu generasi yang pertama dan generasi yang sekarang kita gunakan sehari-hari. Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, sejarah komputer yang sudah Vinda jelaskan di video tadi, kita akan membahas 2 generasi, yaitu generasi yang pertama dan generasi kedua. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih arti komputer itu sendiri? Yuk kita cari tahu. Nah, dalam bahasa Latin, computare berarti berhitung. Pada awalnya, komputer hanya difungsikan untuk berhitung. Nah, sebelum komputer ini dikembangkan ke generasi pertama, pada awalnya komputer adalah alat untuk membantu perhitungan matematika. Oke. Generasi komputer. Komputer sendiri memiliki 5 generasi loh teman-teman. Generasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan komputer generasi yang kita selalu gunakan sehari-hari, yaitu komputer generasi yang kelima. Oke, lanjut. Komputer generasi yang pertama. Oke guys, ini generasi yang pertama. Komputer pada masa ini dikembangkan untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Diciptakan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Cornelius pada pertengahan tahun 1940-an. Lalu, komputer itu mengalami perkembangan lebih lanjut oleh John von Neumann. Nah, komputer itu diberi nama ENIAC. ENIAC sendiri memiliki bobot sebesar 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW dan menggunakan tabung hampa udara vacuum tube yang terbuat dari kaca untuk penguat sinyal. Nah, namun hal tersebut masih banyak memiliki kendala loh. Di antaranya mudah pecah dan cepat menyalurkan panas. Ciri-ciri generasi pertama. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, menggunakan konsep storage program. Yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Yang keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Nah, yang keenam, contoh komputer IBM 701 dibuatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Nah, teman-teman, itu adalah ciri-ciri komputer generasi yang pertama. Generasi yang kelima. Nah, teman-teman sudah tidak asing ya dengan generasi ini karena ini bisa ditemui sehari-hari kita loh, bahkan kita sendiri punya, yaitu bisa berbentuk handphone, tab, dan komputer zaman sekarang. Ini dia contoh gambarnya. Generasi ini ditandai dengan adanya LSI, Large Scale Integration. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Ciri-ciri komputer generasi yang kelima. Yang pertama, komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI.
Yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chips. Yang keempat, Jepang merupakan negara yang memonopoli komputer generasi kelima ini loh teman-teman. Nah, itu dia penjelasan komputer sejarah generasi pertama dan kelima. Sampai jumpa kembali di video Afinza selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.